Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel YouTube saya, Muhammad Teguh Perdana. Seperti biasa, saya di sini akan membahas lanjutan dari video-video sebelumnya. Mari kita bahas saja. Kita mulai dari 25 nabi dan rasul. Jadi dari urutan 1 ada Nabi Adam Sallallahu Alaihi Wasallam, dan urutan yang kedua ada Nabi Idris alaihi salam. Urutan yang ketiga ada Nabi Nuh alaihi salam. Yang berikutnya ada Nabi Hud alaihi salam. Yang urutan kelima ada Nabi Soleh alaihi salam. Yang keenam ada Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketujuh Nabi Lut alaihi salam. Yang urutan kedelapan Ismail alaihi salam. Yang berikutnya Ishak alaihi salam. Yang ke-10 Yakub, Yusuf, Ayub, Su'eb, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa alaihi salam. Dan yang terakhir Nabi besar kita, Nabi baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari ke-25 Nabi dan Rasul, urutan yang ke-14 di zaman Nabi Musa alaihi salam. Tapi di sini saya akan lebih melihatnya kepada bukan kepada Nabi
Musa alaihi salamnya ya, tapi kepada Samiri Musa ad-Dajjal kafaro, karena eh, apa lahir begitu Nabi Musa alaihi salam lahir pada saat bersamaan juga Samiri Musa ad-Dajjal kafaro di sejaman dengan Nabi Musa juga bangkit ya di sana untuk kali pertama dengan wujud manusianya. Nah, lebih tadi saya mengatakan lebih kepada menyorotinya lebih kepada Samiri Musa ad-Dajjal kafaro ya. Yang kedua, dari 25 nabi urutan nabi dan rasul, dari urutan ke-24 di zaman Nabi Isa alaihi salam juga sama, cuma di sini ya menyoroti kepada Nabi Isa dan cuma dari urutan ke 14 dan ke 24 itu di dalam Lauhul Mahfuz ada yang belum kisahnya itu belum selesai, jadi banyak menyisakan catatan-catatan yang belum selesai, yang pada saat nanti di akhir zaman, di zaman setelah beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kan itu sudah menuju akhir ya, sampai kiamat besar dunia, untuk nanti mereka akan lahir kembali dan akan ada yang bangkit kembali dengan jasadnya. Samiri Musa ad-Dajjal kafaro akan kembali bangkit, dan pada zaman Nabi Isa juga akan kembali turun dari langit keempat ke kota Damaskus. Jadi untuk menyelesaikan catatan dan melengkapi semua catatan yang tertulis di Lauh Mahfuz, untuk melengkapi yang urutan yang terakhir ke-27 Imam Mahdi. Untuk melengkapi Imam Mahdi ya. Dan sebelum sebelum melengkapi yang ke-27 di pertengahan 25, urutan ke-25 dan ke-20 di pertengahannya, urutan yang ke-26 di sini Al-Quran akan menghilang.
Musa alaihi salam dan Imam Mahdi yang selayaknya seperti Al-Quran yang berjalan, karena sewaktu Al-Quran menghilang hanya mereka kan dan yang mengerti dan yang paham tentang Al-Quran Imam Mahdi. Jadi itu untuk melengkapi semua catatan yang tadinya tersisa, menyisakan catatan, jadi dilengkapi di situ semuanya. Yang selanjutnya adalah sambungan dari video yang kemarin. Nah, kenapa nomor dari 7 makhluk yang berpengaruh di hidup, mati, kehidupan, kematian dunia, yang ke-1 itu kenapa iblis di posisi 1? Karena atau kenapa iblis di urutan 1? Karena iblis selalu ingin menjadi penguasa tunggal ya, selalu ingin, pokoknya yang berkuasa tuh cuma iblis, entah dimanapun. Yang di nomor yang selanjutnya, di nomor urut kedua ada Nabi Muhammad SAW. Kenapa bisa di urutan 2? Karena itu alasannya selalu ada pasangan ya. Kenapa di urutan 2? Bukan hanya itu saja. Jadi maksud di sini kenapa di urutan 2 ada pasangan, kan semua diciptakan berpasang-pasangan. Jadi Nabi Muhammad SAW dengan istrinya, lalu manusia biasa kan juga ada yang di dunia tuh manusia biasa ada 7 kemiripan. Lalu yang paling mengacu juga ada manusia biasa yang lahir kembar. Jadi selalu ada berpasang. Lalu dengan hadisnya mengacu pada hadis Nabi Muhammad SAW, nanti kan di akhir akan lahir dari keturunanku yang bernama Ahmad atau Muhammad seperti namaku. Mengacu pada itu juga tidak hanya satu tapi ada dua pasangan. Jadi simbol dari semuanya mengacu pada Nabi Muhammad SAW. Kenapa di posisi urutan 2? Yang selanjutnya ada di urutan ketiga. Di urutan ketiga ada Samiri Musa ad-Dajjal Kafaro. Nah,
kenapa dan mengapa Samir Musa Ad-Dajjal Kafaro bisa berada di urutan 3, simbolnya 3 gitu. Karena Samiri Musa Ad-Dajjal Kafaro ingin selalu menyamakan dengan Trisula, karena kan lambang Trisula itu seperti lafaz Allahu ya. Jadi Samiri Musa Ad-Dajjal Kafaro di urutan 3 karena menganggap dirinya sebagai Tuhan. Kan Samiri Musa Ad-Dajjal Kafaro selalu mengaku bahwa dirinya itu Tuhan karena ingin menyamakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa Samir Musa Ad-Dajjal Kafaro itu di urutan ketiga? Lalu yang berikutnya ada yang di urutan keempat, ada Nabi Isa alaihi salam. Sebagian mungkin kalian sudah tahu. Mungkin kalian sudah tahu ya alasannya, tapi ini tambahannya. Empat pengakhir. Jadi Nabi Isa alaihi salam adalah pengakhir yang akan membunuh mati Samiri Musa Ad-Dajjal Kafaro, dan juga sama seperti kitab Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di urutan keempat atau terakhir dari kitab-kitab, dari sebuah kitab dari yang berjumlah 4 setelah Zabur, Taurat, Injil, kemudian sebagai penutup dan penyempurna ada Al-Quran sebagai di posisi urutan yang keempat. Jadi kenapa dilambangkan atau disimbolkan Nabi Isa alaihissalam di urutan yang keempat? Yang berikutnya ada urutan nomor urut 5, ada Nabi Adam alaihi salam. Nah, kenapa dan mengapa di urutan nomor 5 ada Nabi Adam alaihi salam? Karena Nabi Adam alaihi salam itu cikal bakal dari seluruh manusia yang ada di dunia. Selain itu, sebagian mukjizat dari Nabi Adam alaihi salam juga diberikan kepada semua orang manusia biasa. Jadi manusia biasa itu untuk dapat mengetahui atau menamai benda, misalkan semua ciptaan Allah itu, jadi manusia itu tahu gitu. Misalkan karena juga ada terdapat di Al-Quran pada saat itu, tatkala itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan kepada malaikat, kepada iblis, kenapa menciptakan Nabi Adam dari tanah. Ya Adam, coba tunjukkan atau sebutkan benda apa itu. Kan Nabi Adam menjawab benda itu langsung. Semua ciptaan Allah pun
Nabi Adam menyebutkan benda yang menyebutkan bendanya, jadi menurun ya kepada manusia biasa. Lalu kenapa disimbolkan Nabi Adam alaihi salam juga terdapat di 5 jari-jari di kedua tangan, entah itu kiri ataupun tangan kanan jari. Jadi manusia biasa itu kan lebih global dan universal, jadi 5. Normalnya juga sebenarnya 5 panca indera juga ada di sana. Nah, itu kenapa Nabi Adam alaihi salam berada di posisi menempati urutan yang kelima, Nabi Adam alaihi salam. Lalu yang berikutnya nomor urut 6 yaitu Imam Mahdi. Nah, kenapa nomor urut 6 Imam Mahdi? Karena induk dari segala induk dari semua induk juga terdapat mengacu ke hari Jumat, karena hari Jumat kiamat besar dunia juga di situ, di hari Jumat. Hari Jumat juga merupakan hari urutan yang ke-6. Kitab Al-Quran juga ada 6.666 ayat. Di hari, jadi disimbolkan dengan Imam Mahdi. Kenapa Imam Mahdi bisa di posisi urutan ke-6? Juga masih mengacu pada 6 masa waktu. Jadi bumi dan seisinya diciptakan selama 6 masa. Tapi di sini dalam 6 masa itu masa gaib ya, 6 masa, 6 hari gaib. Dan yang menjadi insyaallah subhanahu wa ta'ala yang menjadi kuncinya di sini, kenapa Imam Mahdi di posisi 6. Jadi Imam Mahdi itu menjadi saksi penciptaan langit dan bumi dalam wujud bentuk lain seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kan tatkala ini khususnya pada saat umat Islam bersahadat kan selalu melafalkan ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kenapa Imam Mahdi disimbolkan di posisi atau di urutan 6, yaitu Imam Mahdi. Lalu yang terakhir yang masih berhubungan dengan video yang saya buat kemarin, di posisi ke-7 ada Nabi Ibrahim
alaihi salam. Kenapa Nabi Ibrahim alaihi salam berada di posisi 7? Karena Nabi Ibrahim alaihi salam selain disebut bapaknya para nabi, selain itu ya, selain bapaknya para nabi, semua selalu dihubungkan dengan 7 yang penting dan utama dalam hidup, mati, kehidupan, hidup, mati, kehidupan dunia, hidup, mati, kehidupan, kematian dunia yang sedang berlangsung hingga nanti di akhir setelah ataupun sebelum kiamat besar dunia. Jadi kan kadang semua selalu ada 7 hari, 7 apa gitu, selalu ada 7. Dan mungkin itu sambungan dari video yang kemarin, dan ini penciptaan pertama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan juga sama ya, ada 7. Yang pertama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan ada di nomor urut 1 ada kalamullahnya Allah. Lalu di nomor yang kedua ada kursi. Di nomor yang ketiga ada arsy. Lalu yang keempat ada lauhul mahfuz. Yang kelima air, dan yang keenam cahaya. Lalu yang ketujuh kegelapan. Itu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali menciptakan semua. Dimulai dari situ. Jadi insya Allah semuanya lengkap, karena dari awal penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semuanya. Lalu pertengahan, akhir, kiamat besar dunia, dan setelah kiamat besar dunia. Ya, jadi tapi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang menciptakannya tidak sesuai, kadang-kadang tidak terlalu sesuai dengan urutan, atau tidak terlalu sesuai dengan urutan, atau ada yang sesuai dengan urutan. Juga terkadang ada yang zigzag atau loncat atau lompat. Jadi
tidak semua secara tersusun, karena di kitab Al-Quran pun terkadang mengacu kepada kitab Al-Quran. Terkadang satu surat itu ayat per ayatnya tuh tidak menceritakan secara satu tema ataupun satu judul. Jadi kadang-kadang ayat 1 sampai 3 menceritakan menceritakan kehidupan misalkan Nabi Ibrahim, tapi ayat selanjutnya itu kadang bukan lagi, cuma semuanya masih berkesinambungan, jadi mengacunya pada itu. Jadi seperti puzzle ya, seperti menyusun puzzle. Jadi semuanya manusia biasa sendiri yang harus kadang-kadang menyusun secara urutan, maupun ya butuh ikhtiar yang lebih. Insya Allah subhanahu wa ta'ala itu yang diizinkan, insya Allah subhanahu wa ta'ala itu yang diizinkan dan diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala untuk dibagikan kepada semuanya. Yang saya bahas semoga bermanfaat, dan ya sampai ketemu lagi di video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.